Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Melihat sinyal itu, kami pun menurunkan cangkul atau tangkul ke dalam air. Untuk menarik perhatian ikan, lampu petromak digantung di bawah lepo. Ribuan ikan-ikan kecil mengejar sumber cahaya dari lampu petromak. Namun, Adi belum mengangkat gagang tangkul. Dia begitu sabar menunggu ikan mas, common carp, masuk ke tengah jaring. Tarik Di, udah banyak ikan di atas jaring, bisikku. Belum, aku sedang menunggu ikan besar itu masuk, kata Adi sambil menunjuk ke sudut timur jaring. Mana? Bisikku. Itu, benda hitam besar di sana, katanya menunjuk sebuah benda di dasar danau. Super sekali, bisikku. Bantu angkat. Tiba-tiba Adi memekik. Refleks, aku langsung memegang penuet, galah bambu berdiameter 3 inci, lalu mengangkatnya dengan sekuat tenaga. Jaring cangkul terangkat ke permukaan air. Kulihat seekor ikan common carp sepanjang 40 cm menggelepar-gelepar di tengah jaring. Beberapa ikan lebih kecil ikut menyatu di sana bersama si common carp. Dewi dan Nisa berlari ke arah lepo. Mereka kaget mendengar teriakan Adi. Sesampai di sana, mereka malah terkesima melihat seekor common carp. Lalu Dewi berteriak histeris, sementara Nisa bertepuk tangan kegirangan. Adi menyuruh Dewi mengambil keben, bakul tempat menampung ikan. Kemudian, dia menancapkan penuet ke dalam tengerin tempat jaring cangkul diparkir. Lalu kudorong ikan-ikan itu ke dalam keben, dan common carp sebagai ikan pertama masuk dalam keben. Ikan-ikan yang berhasil terjaring malam itu terdiri dari 5 ekor common carp kecil ukuran 20 cm, 14 ekor mujahir seukuran telapak tangan, 2 ekor peres, Osteochilus brevichauda, sekitar 3 bambu kepras, Puntius brevis, serta 2 bambu depik, ras Bora tawarensis. Ikan besar ini boleh dipanggangkan? Tanya Dewi. Boleh, silahkan, jawab Adi. Bumbunya seperti ikan mujahir tadi, pintaku. Siap bos, jawab Dewi berlalu sambil menenteng common carp itu. Kami kembali menurunkan cangkul ke dalam air, jaring berpemberat penibuk itu langsung tenggelam. Adi sangat sabar menunggu ikan masuk ke tengah jaring. Matanya cukup jeli melihat pergerakan ikan di bawah permukaan air, padahal sumber pencahayaan hanya dibantu oleh lampu petromak. Malam pun makin larut. Menjelang tengah malam, mata Adi masih kuat mengamati pergerakan ikan. Padahal sudah berulang kali cangkul diangkat, berbagai jenis ikan sudah terkumpul dalam keben. Benar seperti komentar Pun Rahman, Adi memang nelayan dekar, beruntung, jarang tanpa membawa hasil. Besok titip Nisa. Tolong diantar ke rumah, pinta Adi memecah keheningan malam. Hah itu Sumang, sebutku. Kan tidak pegangan tangan, ya nggak apa-apa, kata Adi. Tetap saja, kataku bertahan. Tolonglah, pinta Adi memohon. Tiba di rumahmu, ada Rani di sana, ayo bagaimana? Kataku, benar juga ya. Kata Adi manggut-manggut memaklumi. Sambil menjual ikan-ikan ini, kita semua pulang. Sore, kalian balik lagi ke sini, saranku. Cocok juga saranmu, kata Adi tersenyum.